warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, para bapak ibu yang selalu dirahmati Allah SWT dan selalu kami muliakan. Sebelumnya alhamdulillah kami ucapkan jazakumullah khairan katsira atas bersedianya waktu bapak ibu semuanya untuk meluangkan mengikuti kajian rutin yang insya Allah akan selalu kita ikuti di setiap pekannya. Dan pada pembahasan malam hari ini insya Allah dengan pembahasan terkait tafsir dengan tema dahsyatnya keadaan di padang mahsyar. Insya Allah yang akan menyampaikan kajian malam ini dengan beliau Al-Ustadz Agus Andrianto Alsi. Waktu dan tepat kami sampaikan. Tafadhal masykur. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita berupa sehat, berupa yang tak ternilai, karena kita lihat akhir-akhir ini banyak saudara-saudara kita yang sakit, dan adanya sakit merupakan sebuah bukti bahwasanya sehat itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Jamaah pengajian atau jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang lalu kita membahas biografi sahabat Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kajian kita adalah tafsir Al-Quran tentang keadaan dahsyatnya di padang mahsyar. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita ini tidak bisa diterima kecuali dengan iman. Akal tidak akan mampu. Akal ini hanya mengikuti iman. Karena yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah sesuatu yang belum pernah kita rasakan. Pembahasan yang akan kita bahas ini sesuatu yang belum pernah terjadi. Dan mungkin orang-orang, sebagian manusia mengingkari adanya yang akan kita bahas ini, yaitu tentang adanya kehidupan setelah kematian. Maka pembahasan ini tidak akan bermanfaat kalau seseorang itu tidak memiliki iman. Makanya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memasukkan bab ini di dalam masalah iman. Memasukkan bab ini dalam bab iman, yaitu iman pada hari akhir. Kenapa demikian? Kita lihat dalam surat Yasin. Kita lihat dalam surat Yasin ayat 78 sampai 80. Kita lihat reaksi orang-orang kafir. Mereka mengatakan wa daraballahu mathalan wa nasiya khalqah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kepada manusia yang nasiya khalqah. Dia melupakan tentang penciptaannya.
Sehingga mereka mengatakan qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Manusia seperti ini mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuhyil idham wa huwa ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang ini padahal sudah hancur? Dia lupa, manusia semacam ini dia lupa. Ketika dia belum ada, bagaimana Allah mengadakannya? Makanya orang-orang seperti ini ketika dia mengatakan qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim, katakan siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang ini padahal sudah hancur? Allah dengan mudahnya mengatakan qul yuhyihal ansha'aha awwala marrah. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur ini adalah yang pertama kali menciptakan. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah perumpamaan supaya kita berpikir dengan mengatakan awalaysalladzi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Bukankah zat yang menciptakan langit dan bumi yang begitu besar dan begitu dahsyatnya, maka sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mengumpulkan tulang belulang. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah hancur. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menutup dalam surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Allah itu kalau menghendaki sesuatu, Allah hanya mengatakan dua kata, dua huruf, yaitu kun. Artinya jadilah. Fayakun, maka pasti akan jadi. Jadi bagi Allah Subhanahu wa taala menjawab syubhat-syubhat orang atau syubhat-syubhat orang-orang yang tidak percaya, tidak mengimani hari akhir, itu dengan mudah. Kalau Allah mampu menciptakan langit dan bumi yang begitu besar, begitu dahsyat, apalagi cuma menciptakan manusia, mengembalikan lagi. Cuma mengembalikan. Manusia sudah ada, diciptakan oleh Allah, lalu kembalikan lagi, itu bagi Allah sangat mudah. Tinggal Allah katakan, kun, maka jadi. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka pembahasan kita pada kesempatan hari ini tidak akan bisa dicerna kecuali orang yang memiliki iman. Dan seseorang yang mengatakan muslim, seseorang yang mengatakan mukmin, tidak akan dikatakan imannya sempurna sampai dia beriman pada hari akhir. Sampai dia beriman kepada kebangkitan yang Allah janjikan setelah adanya kematian. Dahsyatnya hari kiamat, Bapak Ibu yang muliakan, sebagaimana judul pada kesempatan malam hari ini, kami katakan dahsyatnya hari kiamat. Kenapa? Karena itu di luar akal manusia. Manusia tidak akan sampai berpikir sedahsyat itu. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum." Wahai manusia. Allah sebutkan wahai manusia. Ini menunjukkan bahwasanya panggilan ini sifatnya adalah umum. Mukmin atau kafir. Mukmin atau fajir. Allah katakan, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim." Wahai manusia, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Rabb kalian, takutlah kepada yang menciptakan kalian, takutlah kepada yang memberi, menghidupkan dan mematikan kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah syai'un 'azim. Syai'un, perhatikan, di sini menggunakan lafadz nakirah. Yang artinya adalah umum, betul-betul sangat-sangat dahsyat. Lalu Allah menceritakan kedahsyatan hari kiamat. Dalam ayat yang kedua, yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ini Allah memberikan gambaran saja. Gambaran saja bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu sampai-sampai ada ibu yang sedang menyusui anaknya, lalu dia lemparkan anaknya. Bapak Ibu, seorang ibu nalurinya, ketika menyusui dia akan pegang erat anaknya dengan seerat-eratnya. Hampir bisa dikatakan dia akan dekatkan anaknya sedekat-dekatnya. Tetapi ketika hari kiamat datang, Allah menyebutkan tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Bayangkan seorang ibu saking dahsyatnya, saking kagetnya, saking takutnya, dia lemparkan anaknya yang sedang dia susui. Saking dahsyatnya. Dan ini nggak bisa kita bayangkan. Mungkin kalau ada gempa bumi, mungkin yang tinggal di Jogja pernah merasakan gempa bumi tahun berapa, 2006 atau berapa. Itu masih seorang ibu masih bisa akalnya, masih bisa jalan. Sehingga waktu itu meskipun gempanya dahsyat, tapi dia masih bisa memegang anaknya. Masih bisa dia menggendong anaknya keluar. Padahal mungkin yang daerah Bantul, yang pusat gempa, mungkin waktu itu paniknya luar biasa. Tapi itu belum apa-apa. Kenapa? Karena belum ada berita tahun 2006 itu, seorang ibu melemparkan anaknya gara-gara kaget gempa. Belum ada. Itu menunjukkan itu belum apa-apa. Kenapa? Karena kedahsyatan hari kiamat itu tadhalu kullu murdi'ah. Semua wanita yang menyusui melemparkan. Bukan cuma satu. Kullu murdi'ah. Semua wanita yang menyusui melemparkan anaknya. Itu betul-betul zalzalatus sa'ah. Guncangan di hari kiamat yang sangat dahsyat. Kemudian Allah menggambarkan betapa dahsyatnya hari kiamat. Wa tadha'u kullu dzatin hamlin hamlaha. Saking dahsyatnya itu wanita yang sedang hamil itu langsung keguguran bayinya. Mungkin kalau di kita orang keguguran itu cuma keluar darah. Tapi ketika itu enggak. Saking kagetnya, itu
janin bisa keluar. Dan ibunya tidak mengetahui, tidak terasa. Ibunya tidak terasa. Gimana? Kaget yang seperti apa membuat ibu hamil, kemudian anaknya keguguran, dan tidak terasa. Itu bisa dibayangkan, itu kagetnya sudah ke tingkat apa. Lalu Allah menggambarkan, wataron nasa sukaro. Sehingga ketika itu Allah gambarkan manusia itu seperti mabuk. Artinya keluar rumah itu seperti goyang. Mungkin waktu gempa juga demikian. Orang tidak mabuk, tapi motor bergelimpangan, mobil pada mungkin berjatuhan. Padahal tidak mabuk. Wataron nasa sukaro. Orang berjalan itu sempoyongan. Orang berjalan itu tidak jelas. Ke kanan jatuh ke kiri jatuh ke kanan. Seperti orang yang mabuk. Padahal apa? Wa ma hum bisukara. Padahal kata Allah, mereka tidak mabuk. Mereka sadar. Cuma rasa kagetnya, rasa dahsyatnya, itu yang kemudian membuat mereka seperti orang-orang yang mabuk. Walakinna adaballahi syadid. Tetapi justru karena adab Allah yang ketika hari kiamat itu sangat pedih, sehingga mereka tidak merasa. Sehingga mereka tidak merasakan apa yang ada di dalam pikiran mereka. Nah ini baru hari kiamatnya. Ini harinya kiamatnya. Itu baru awal. Karena perjalanan hidup manusia itu setelah mati itu mulai. Jadi yang disebut hari akhir itu startingnya adalah kematian. Makanya kiamat itu dikatakan dalam hadis, man mata faqad aqamat qiyamatuhu. Barang siapa yang meninggal, maka telah tegaklah kiamat baginya. Jadi ketika dia masuk pada saat dia meninggal, berarti dia telah masuk pada fase akhirat. Tapi itu baru awal. Itu baru awal. Lalu kemudian mereka berada di alam barzakh. Itu alam barzakh ini antara alam dunia dan alam akhirat. Jadi dia di tengah-tengah. Belum masuk. Tapi dia sudah disebut dengan akhirat. Cuma baru masuk di pelatarannya akhirat. Belum masuk di akhirat. Semua, mulai dari Nabi Adam sampai saat ini yang mati barusan maghrib atau yang mati barusan isya tadi, itu mereka baru di alam barzakh. Belum ada yang masuk di alam akhirat. Dan mereka di alam itulah mereka menunggu. Kalau yang mati sekarang ya nunggu sampai hari akhir. Terus keadaannya ayah-ayah kita bagaimana? Keadaan ibu-ibu kita di kuburan bagaimana? Keadaan saudara, saudari, tante, bude, keadaan anak kita bagaimana sekarang ini? Keadaannya orang-orang yang beriman maka mendapatkan kenikmatan kubur, sedangkan orang-orang kafir mendapatkan siksa kubur. Sampai kapan mereka merasakan? Sampai nanti tibanya hari kiamat. Bayangkan nunggunya sampai berapa tahun. Tapi nanti kita lihat perbedaan antara dunia dengan akhirat, nanti bisa kita komparasikan seberapa
lamanya menunggunya. Nah, kemudian setelah seseorang itu atau setelah tadi disebutkan bahwasanya kiamat dengan ditiupkannya sangkakala, maka semuanya akan terjadi kiamat, semuanya akan hancur, bumi akan hancur, semuanya hancur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu tinggallah Allah saja di dunia. Semuanya mati. Malaikat pun mati. Tidak ada di dunia ini kecuali Allah. Jadi kalau sudah sangkakala, termasuk malaikat yang meniupkan, itu Allah matikan. Baru kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dalam hadis disebutkan setelah 40 masa. 40 masa ini wallahu taala alam, perawi hadis tidak menyebutkan 40 hari kah, 40 tahun, 40 abad, Allah tidak menyebutkan. Yang jelas setelah tiupnya trompet, semuanya mati, semuanya hancur, lalu tinggallah Allah saja di dunia, di alam semesta ini tinggal Allah, maka selama 40 hari, kemudian barulah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan malaikat Israfil kembali, malaikat peniup sangkakala, kemudian ditiupkanlah kembali sangkakala tersebut yang kedua kali, fa'idahum qiyamun yanzurun. Maka kemudian semuanya akan bangkit kembali. Jadi Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, maka dari hujan itu maka tumbuhlah tulang-tulang itu diciptakan kembali. Jadi yang tadinya sudah hancur, yang sudah zaman Nabi Adam mungkin yang tulang belulangnya dimakan atau jasadnya dimakan ikan, jasadnya mungkin hancur, itu oleh Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kembali. Allah Subhanahu wa taala ya kayak puzzle gitu, itu bisa ngumpul sendiri. Kok bisa? Ya kalau Allah menciptakan langit saja bisa, apalagi cuma ngumpulkan yang sudah ada. Itu sangat wa huwa ahwanu alaih. Itu cukup mudah bagi Allah. Kemudian setelah itu pada saat kebangkitan itu atau disebut dengan yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats, hari kebangkitan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan manusia dibangkitkan pada hari kiamat itu dalam keadaan khufatan, tidak khufatan uratan, tidak memakai alas kaki, kemudian juga tidak uratan, tidak pakai baju, kemudian la yakhtanun, tidak dikhitan. Apa maksud dari sabda Rasulullah? Kenapa manusia dibangkitkan dalam keadaan seperti itu? Telanjang, tidak pakai alas kaki. Itu menunjukkan bahwasanya Allah bangkitkan dia sebagaimana Allah pertama kali ciptakan dia. Sebagaimana pertama kali Allah ciptakan dia. Allah ciptakan manusia itu sama sekali ketika kita dilahirkan oleh ibu, dari rahim ibu kita, itu sama sekali tidak ada yang pakai pakaian. Ketika dilahirkan juga kita tidak memakai sandal. Dan yang laki-laki juga belum berkhitan. Ketika Rasulullah menerangkan hal semacam ini, Aisyah radhiyallahu anha, ini sering disebutkan, bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini kalau
dibangkitkan seperti itu, dalam keadaan auratnya terbuka, apa tidak saling melihat? Apa tidak saling memandang? Rasulullah SAW mengatakan, ya Aisyah, urusan ketika itu lebih dahsyat daripada hawa nafsu. Artinya, kagetnya mereka, paniknya mereka, takutnya mereka, itu sampai tidak bisa sempat-sempatnya mikir untuk nafsu. Gak ada sempat, gak terpikirkan. Dan ini mungkin kami bisa ilustrasikan seperti ini. Kalau ada kebakaran, di hotel atau kebakaran di rumah, terus orangnya sedang mandi, saking takutnya, terus dia keluar dari rumahnya telanjang. Itu tidak peduli dia ini aurat atau tidak, dia tidak peduli. Kenapa? Karena saking takutnya, saking paniknya, saking khawatirnya, sehingga dia nggak sempat untuk memperhatikan orang lain. Bahkan dirinya sendiri pun tidak akan sempat. Maka Rasulullah mengatakan, menjawab pertanyaan Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ketika dibangkitkan kok dalam keadaan seperti itu, apa tidak saling memandang? Rasul menjawab, ya Aisyah, keadaan seperti itu, di waktu itu, keadaannya lebih dahsyat daripada memikirkan yang engkau pikirkan saat ini. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, ketika Allah bangkitkan, yauma yafirrul mar'u min akhi. Coba bayangkan, orang itu akan lari dari keluarganya. Jadi mungkin yang sekarang kita katakan, wah ini kakak saya, ini saudara saya, ini teman saya, itu dia lari. Takut dimintai tolong. Ketika ada yang dekat, dia lari. Semuanya akan lari. Tidak bisa. Kenapa? Karena khawatir dimintai tolong. Jangankan nolong orang lain, dia memikirkan dirinya saja tidak sempat. Wa ummihi wa abi. Dalam keadaan seperti itu dibangkitkan. Itu seorang anak akan lari dari ibunya. Dia nggak kenal lagi siapa ibunya. Dia tidak kenal lagi siapa bapaknya. Likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni wa sahibatihi wa bani. Dia pun akan meninggalkan istrinya. Jadi istrinya nggak kenal. Suaminya nggak kenal. Dia lari. Tidak akan minta tolong. Dia teriak minta tolong pun dia tidak akan mau menolong. Ini saking dahsyatnya. Dan semua orang akan memikirkan dirinya sendiri. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan, lalu manusia akan digiring. Jadi sebelum Allah bangkitkan, maka bumi ini akan dikembalikan. Hanya saja buminya ini berbeda. Bumi nanti pada hari akhirat itu buminya mahsyar. Mahsyar sebagaimana disebutkan dalam kitab Lum'atul I'tiqad, mahsyar itu artinya tanah yang datar. Tanah yang datar. Artinya apa? Padang mahsyar itu tidak ada gunung, tidak ada lembah, tidak ada sungai, tidak ada pohon, semuanya datar dan semuanya tidak ada yang bisa untuk berteduh. Ya kayak di lapangan bola, semuanya datar. Tidak ada batu, tidak ada pohon, tidak ada apa-apa. Ini
disebutkan dalam Lum'atul I'tiqad, juga dari hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'id, Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarun nas yaumal qiyamati ala ardin bayda. Manusia akan dibangkitkan ketika itu di sebuah bumi yang berwarna putih. Jadi buminya itu nggak ada sekarang warna hitam atau yang pegunungan warnanya merah, enggak. Semuanya warnanya putih. Ardun bayda. Afra ka'ursatin naqi. Dimisalkan seperti bundaran pada roti. Jadi kalau kita punya roti tawar, maka yang tengah-tengah itu betul-betul putih. Qala Sahal au ghairihi, di situ perawi hadis dari sahabat ini Sahal bin Sa'id mengatakan, laisa fiha mu'allamun li ahad. Tidak ada satupun tanda-tanda tanah kepemilikan seseorang. Jadi kalau sekarang kita punya tanah, tanda ini tanah saya dulu, ini batas tanah saya, itu ada mu'allam, ya, patoknya. Kalau sana tidak ada. Jadi betul-betul tidak ada patok tanah. Kita betul-betul asing di tempat yang tidak kita kenal. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, judul tema kita adalah dahsyatnya padang mahsyar. Kenapa? Karena tidak akan masuk di akal kita kecuali dengan iman. Tidak akan masuk dalam akal kita kecuali dengan iman. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, tudna syams yaumal qiyah minal khalqi hatta takunu minhum kamiqdarin mil. Bayangkan ketika manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, semuanya dibangkitkan. Mulai dari Nabi Adam sampai nanti yang mati terakhir. Baik itu yang matinya sampai ratusan tahun, termasuk yang matinya masih bayi. Selama dia punya nyawa, meskipun dia keguguran, tapi sudah ada roh, maka dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali janin yang masih mungkin umurnya baru seminggu, 2 minggu. Tapi kalau sudah umurnya sudah 120 hari, kemudian ditiupkan roh, lalu dia mati, keguguran, maka janin itu akan dibangkitkan. Ini menunjukkan bahwasanya ibu-ibu yang mohon maaf pernah keguguran dan usianya mungkin waktu itu sudah usia ada ruh, itu nanti ibu-ibu akan ketemu dengan putranya itu. Dan nanti bentuknya bukan bayi lagi. Jadi ketika dibangkitkan, tidak ada dia bentuknya kayak bayi, enggak. Karena Rasulullah menyebutkan ketika orang itu dibangkitkan hari kiamat, maka tubuh manusia akan dikembalikan seperti tubuh bapaknya, Adam. Yaitu situ nadira, 60 hasta, sekitar 30 meter. Jadi kalau yang sekarang cuma 1 meter atau tingginya 150 meter, itu nanti tidak ada. Orang pendek itu tidak ada. Kecuali nanti ada orang-orang khusus. Nanti Allah bangkitkan dia itu kayak semut. Kenapa? Ini orang-orang yang mutakabbir, orang-orang sombong, yang di muka bumi ini sombong, besar diri, nanti Allah dibangkitkan badannya kecil. Tapi secara umum, manusia dibangkitkan seperti tubuh ayahnya Adam pertama kali diciptakan. Karena hakikat manusia awalnya adalah Adam.
Kemudian Sulaim bin Amir radhiyallahu anhu mengatakan hadis ini menyebutkan bahwasanya pada hari itu matahari itu diturunkan dan dari tubuh kita itu biqadri mil. Itu 1 mil. Jadi dari kita 1 jengkal. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, mungkin ada orang bertanya, loh, kalau matahari diturunkan segitu, apa enggak kebakar tubuhnya? Apa enggak gosong? Apa enggak mati? Jawabannya adalah, pada waktu itu, manusia kekuatannya, tubuhnya tidak seperti tubuh di dunia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yauma tubaddalul, ketika Allah menyiksa tubuh manusia ini, itu Allah hancurkan kulitnya, nanti tumbuh lagi. Kulitnya dihancurkan lagi, tumbuh lagi. Ini menunjukkan bahwasanya kekuatan manusia itu tidak sama kekuatannya dengan ketika di dunia. Kalau kita kepanasan aja suhu derajat 50 kayak di Madinah, kita sudah pingsan. Di sana enggak. Matahari diturunkan seperti itu pun manusia masih kuat. Sulaim bin Amir radhiyallahu anhu mengatakan, "Fa wallah ma adri ma ya'nil mil al-masafatil ard." Beliau mengatakan, saya tidak tahu yang dimaksud dalam hadis ini apakah mil, yaitu ukuran jarak 1 mil, ataukah mil alladzi tuqtahalu bihil ain. Mil itu ukuran celak. Jadi kalau Bapak Ibu lihat mungkin ibu-ibu yang pakai celak itu kan pakai apa ya? Itu namanya apa? Besinya itu ya celak gitu. Itu kan lidinya kan sangat pendek sekali. Nah, itu dalam bahasa Arab panjangnya celak untuk mata, bulu mata itu namanya mil. Nah, Sulaim bin Amir mengatakan, aku tidak tahu hadis ini yang dimaksud mil ukuran jarak, ataukah mil maksudnya celak mata. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka ini sungguh luar biasa. Keadaan ini sangat-sangat menakutkan. Keadaan ini betul-betul. Coba bayangkan kita berdiri, telanjang, dikumpulkan dengan seluruh manusia, dari Adam sampai yang mati terakhir, jadi satu tempat, matahari diturunkan, itu sungguh-sungguh keadaan yang sangat tidak nyaman. Keadaan tidak nyaman. Dan berapa lama? Nah ini. Kita nunggu. Untuk apa sih padang mahsyar? Itu nunggu keputusan Allah untuk mengadakan acara hisab. Jadi Allah akan mengadakan acara hisab dimulai dari dikumpulkan. Nah, berapa lamanya kita dikumpulkan? Allah Ta'ala mengatakan, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Harinya, satu harinya di padang mahsyar. Satu harinya itu seperti khamsina alfasana. 50.000 tahun. Allahu Akbar. Gimana? Allah, kita nggak bisa bayangkan. Berdiri, tidak bisa duduk. Jangan
Jangan berpikiran, saya tak bawa tempat duduk, saya tak ngiyup, tidak bisa. Bahkan, mohon maaf, Rasulullah menyebutkan dalam hadis, kita ini berdiri dan kakinya tidak bisa gerak. Jadi mandek, macet, betul-betul macet. Kalau kita macet lebaran mungkin bisa jalan sedikit. Ini enggak. Ini macetnya total. Telapak kaki saja tidak bisa bergerak. Selama berapa tahun? Selama wallahu a'lam. Kenapa? Karena satu harinya saja di situ seperti 50.000 tahun. Maka kita yang menganggap bahwa hidup di dunia ini lama, ini sangat-sangat tidak berbanding lurus. Kita sekarang mungkin ibu-ibu, ada bapak-bapak yang sudah umur 60, yang sudah pensiun, Pak Haji Mustika, Pak Cip itu sudah pensiun, mungkin pensiun sudah 60, itu sudah dianggapnya sudah lama. Dianggapnya sudah lama. Padahal itu belum apa-apanya. Kenapa? Lah 60 tahun, wong satu harinya aja di sini 50.000 tahun. 50.000 tahun berdiri, tidak pakai sandal, telanjang, kumpul seluruh orang, lalu kemudian mataharinya diturunkan sebegitu dekat. Terus, mohon maaf, ini mungkin stres kita kalau ngikuti akal kita nggak masuk akal. Makanya pembahasan kita pada malam hari ini, di awal kajian saya katakan ini pembahasannya harus dimasukkan ke dalam iman, bukan dengan akal. Akal cukup ngikuti saja. Kenapa? Karena ini kita berbicara, yang berbicara adalah Al-Quran. Yang berbicara adalah Rasulullah SAW dalam hadis sahihnya. Maka tanpa iman ya susah kita membayangkan 50.000 tahun berdiri, nggak bisa duduk, nggak ada tempat berteduh, itu panasnya seperti apa? Untuk apa nunggu sampai 50.000 tahun? Itu baru seharinya. Jadi kalau 40 hari tinggal kalikan saja. 40 hari kali 50.000 tahun. Nunggu apa? Nunggu keputusan Allah. Kapan mau dimulai hisabnya? Kapan mau dimulai hisab? Jadi nunggunya saja sangat lama sekali. Terus selama menunggu ini apa yang dilakukan? Masya Allah, banyak sekali. Disitulah nanti banyak kejadian-kejadian. Orang-orang kafir saling menuntut. Orang yang ngajak berbuat zalim, orang yang ngajak maksiat, itu akan dituntut. Orang yang ngajak syirik akan dituntut sama pengikutnya. Kalau sekarang mungkin orang bosan, wow ini ustadznya kondang, pengajiannya jamaahnya banyak, padahal itu banyak kesyirikannya. Nah, nanti ketika dia tahu bahwa perbuatan itu syirik, dia akan menuntut ustadznya. Dia akan menuntut tokohnya. Saling tuntut menuntut. Bukan cuma itu saja. Itu orang yang sudah ada mulai orang yang
tidak bayar zakat, itu sudah mulai disiksa. Padahal ini belum masuk hisab ya. Ini belum masuk ini masih nunggu. Nunggunya begitu lama. Itu ada orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Itu hartanya dikumpulkan. Yang kemarin, yang bangga saya orang terkaya se-Indonesia. Saya orang terkaya sedunia. Itu kalau tidak bayar zakat, itu hartanya akan dibakar, kemudian disetrikakan di punggungnya. Dan ini belum masuk ke hisab. Ini masih dalam nunggu waiting list nih. Ini masih di waiting room untuk hanya tempat tunggu. Belum seremonial saja belum. Nanti orang-orang yang pemakan riba itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang kemasukan jin. Bapak Ibu juga mungkin suka lihat orang yang kemasukan jin itu kan, kayak kalau jinnya jin macan, dia kayak macan guling-guling, seperti itulah pemakan riba. Nanti orang-orang yang, mohon maaf, orang-orang yang tidak berbuat adil terhadap istrinya, karena dia poligami, tetapi tidak berbuat adil kepada istrinya, nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, badannya itu miring. Jadi ini guyonnya aja. Jadi kalau ibu-ibu yang tidak tahu, kalau suaminya dulu di dunia punya istri dua, kok tiba-tiba suaminya kok miring, berarti dulu di dunia istrinya bukan cuma dia saja. Karena orang yang tidak berbuat adil terhadap istrinya nanti dibangkitkan oleh Allah, tubuhnya itu kayak orang yang antara tubuh dan kakinya itu jalannya miring. Kemudian juga banyak orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala dalam hadis disebutkan saking keringatnya, jadi ada yang dia tenggelam kakinya tergantung dosanya. Dia di sana ini yang menemani cuma amalnya. Tergantung amalnya di dunia. Makanya orang yang takut pada hari kebangkitan, maka dia akan dibuat tenang saat hari kebangkitan. Jadi kalau sekarang kita takut dibangkitkan, maka kita akan menjadi orang yang tenang ketika hari kebangkitan. Maka Nabi dalam doanya, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud, Sunan An-Nasai, Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, beliau berdoa, yata'awwadu billahi min dhiqil maqam yaumal qiyamah. Rasulullah senantiasa berdoa di dunia ini, beliau mengatakan, berlindung kepada Allah dari kesempitan-kesempitan pada hari kiamat, pada hari di padang mahsyar. Maka berbahagialah kita yang takut kepada hari padang mahsyar, kebangkitan, hari kebangkitan, karena orang yang takut akan hari akhirat, maka dia akan tidak berbuat maksiat kepada Allah. Tapi orang yang tenang-tenang sekarang, berani minum minuman, dia berani mabuk, dia berani zina, dia berani judi, dia makan riba, dia bunuh orang. Ya sekarang dia tenang-tenang. Maka sampai nanti dia akan menjadi orang yang paling takut hari itu. Kenapa? Karena hari itu, ini kenapa nih? Tadastun? Karena hari itu orang-orang akan betul-betul merasa ketakutan. Bukan cuma itu saja. Allah juga menakut-nakuti dengan diberikannya gambar. Jadi neraka itu akan ditampakkan. Jadi ini belum hisab, ini baru awal aja. Itu neraka ditarik supaya gue meden-medeni. Jadi biar nakut-nakuti, ini gambaran. Jadi kita lihat di depan itu neraka
itu ditarik oleh malaikat dengan 70.000 tali kekang. Jadi rantai yang besar-besar. Malaikat itu subhanallah. Itu makhluk Allah yang besarnya luar biasa. Itu neraka ditarik 70.000 malaikat. Ada 70 tali. 70 rantai. Kalau yang narik malaikat gedenya seperti itu, otomatis rantainya juga gede. Nah, rantainya itu ada 70.000. Setiap satu rantai itu yang narik 70.000 malaikat. Bisa bayangkan ini neraka gedenya seberapa. Nah ini Bapak Ibu yang muliakan, itu dahsyatnya hari di padang mahsyar. Tidak bisa, kita hanya bisa mengandalkan amal kita. Kita hanya bisa mengandalkan amal kita. Yang banyak sedekah. Itu dialah yang nanti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalau tadi saya katakan satu harinya itu seperti 50.000 tahun. Tapi perhatikan orang-orang yang beriman. Ini mudah-mudahan kita termasuk dari golongan mereka. Allah katakan dalam surat An-Nazi'at, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Orang yang beriman, mudah-mudahan kita termasuk ini. Allah katakan mereka ini berada di padang mahsyar seperti hidup dari zuhur sampai asar. Padahal kita tadi sebutkan itu 50.000 tahun itu satu harinya. Dan itu beberapa hari. Tapi bagi orang yang beriman dan beramal soleh, itu di padang mahsyar, perasaannya. Kalau kita tadi sudah tergambarkan, oh ini pasti lama sekali nih. Ini ngantrinya sangat lama sekali nih. Nunggu keputusan lama sekali. Padahal bagi orang yang beriman, kata Allah dalam surat An-Nazi'at, lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Seperti orang istirahat dari zuhur sampai asar. Kalau kita kerja, ya mungkin yang di Pertamina, yang di Telkom, yang di sekolah, guru, itu kan dari zuhur sampai asar kadang-kadang ada waktu istirahat, cuma 1 jam. Terus bisa tidur sebentar di masjid. Itu kayak apa ya? Ya istirahat sebentar. Jadi orang beriman tidak merasakan capek, tidak merasakan takut. Kenapa? Karena mereka takutnya sudah ketika di dunia mereka sudah takut. Mereka sudah antisipasi di dunia. Sampai di sana mereka tidak merasakan ketakutan lagi. Nah, disitulah Bapak Ibu yang muliakan, nanti manusia itu akan dikumpulkan bersama nabi-nabi mereka. Jadi kelompok besar itu dikumpulkan. Ini rombongan Nabi Adam, umatnya, sini. Nabi Idris, sini. Nabi Nuh, sini. Nabi Ibrahim, sini. Nabi Isa, sini. Nabi Musa, sini. Nabi Muhammad. Semuanya berkelompok sesuai dengan nabinya masing-masing. Dan setiap nabi itu pun dikelompokkan lagi. Ada yang iman, ada yang kafir. Itu sendiri, ya, di barisnya sendiri. Yang mukmin sini, yang kafir sini. Jadi dikelompokkan masing-masing lagi. Nah, ketika itu saking lamanya, maka orang-orang itu ingin segera menyelesaikan. Mereka saking takutnya, saking khawatirnya, akhirnya mereka berduyun-duyun untuk mencari pembelaan. Datanglah orang-orang kepada Nabi Adam. Mereka mengatakan, wahai Adam, engkau adalah manusia pertama.
bapak kami. Tolonglah, mintakan kepada Allah untuk menyegerakan hisab ini. Kami sudah terlalu lama, kami sangat takut, kami sangat khawatir sekali. Ini lama sekali, tidak ada seremonial sama sekali. Nabi Adam menjawab, waduh, maaf. Saya saja tidak yakin kalau saya bisa selamat. Wong saya dulu pernah bermaksiat kepada Allah. Saya dulu pernah makan buah huldi. Saya nggak bisa. Nafsi. Sudah sendiri-sendiri. Kamu datang ke Idris. Orang berbondong-bondong lagi ke Nabi Idris. Idris pun menjawab sama, nafsi. Orang datang ke Ibrahim. Ibrahim menjawab, wah, saya juga punya dosa. Saya pernah berbohong 3 kali. Coba datang ke Musa. Dia kan nabinya yang langsung berbicara dengan Allah. Datang ke Musa. Musa mengatakan, tidak bisa. Saya juga pernah membunuh orang. Saya punya dosa. Coba datanglah kamu kepada Isa, kepada Nuh, kepada Isa. Sampai Isa mengatakan, tidak ada yang punya kewenangan kecuali satu. Yaitu Muhammad, Habibullah. Coba kamu datang kepada kekasih Allah, yaitu Rasulullah SAW. Maka semuanya berbondong-bondong menuju Rasulullah SAW. Mereka bilang, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Habibullah. Tolong doakan kepada Allah untuk menyegerakan. Untuk Allah menetapkan apakah kami di neraka, apakah kami di surga. Ini supaya jelas, karena mereka sudah ribuan tahun di situ. Kemudian Rasulullah SAW berdoa dan memuji Allah sambil bersujud. Sujudnya lama sekali beliau bersujud. Sujud terus sambil memuji Allah. Sampai kemudian akhirnya Allah mengatakan, Qum ya Muhammad. Berdiri wahai Muhammad. Berdiri wahai kekasihku. Berdiri, kum. Ishfa' fatushaffa. Apa yang kau minta, hari ini aku kabulkan. Inilah yang kemudian disebut dengan syafa'atul uzma. Syafaat Rasulullah SAW. Maka Rasulullah ketika itu memberikan syafaat kepada orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat. Terutama orang-orang yang ketika di dunia selalu membaca salawat kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang muliakan. Ketika itu betul-betul keadaan sangat takut. Tapi ada 7 kelompok orang yang mendapatkan naungan. Mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muttafaqun alaih, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok orang yang akan mendapatkan naungan Allah. Maksudnya naungan Allah itu adalah dalam hadis yang lain disebutkan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli arsyihi. Naungan arsy-Nya Allah. Jadi kalau tadi kita sebutkan orang semua berkeringat sampai tenggelam, maka tiba-tiba ada orang yang khusus ini. Ada orang-orang yang khusus mendapatkan ada payung di atasnya. Dia bisa berteduh dengan santai sehingga tidak merasakan takut sampai dia mengatakan asyiyatan al-duha. Kami nunggu di padang mahsyar itu cuma habis zuhur sampai jam 1 siang. Cuma nunggu waktu makan siang toh. Tidak lama. Atau zuhur sampai asar. Gak lama. Siapa itu? Saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, syabun nasya'afi ibadati. Ini yang perlu dicari Bapak Ibu. Syabun. Pemuda yang dia hidup besar di dalam ibadah kepada Allah. Ini kita lihat rata-rata anak muda ini lebih condong pada hura-hura. Tapi ada pemuda-pemuda yang memang meskipun dia muda, tapi dia subhanallah, ibadahnya luar biasa kepada Allah. Nah ini pemuda-pemuda khusus ini. Ini orang-orang khusus. Maka kalau Bapak Ibu punya putra atau putri yang
masih muda, umur-umur 18, 17, kok dia ibadahnya kenceng, kemudian suka ikut kajian, suka menghatamkan Quran. Ini calon-calon yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Kemudian rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yang kedua, orang yang hatinya. Jadi Bapak Ibu, kalau masa pandemi ini memang kita boleh untuk sholat di rumah. Tapi begitu nanti pandemi ini selesai, kayaknya sekarang itu, waduh, sudah pengen sekali sholat di masjid. Pengen. Nah, kalau orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid, kayaknya nggak nyaman ini sholat di rumah. Tapi mau gimana lagi, pandemi belum selesai. Nah, ini salah satu ciri-ciri mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan naungan dari Allah. Rajulani tahaba fillah, ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Dua orang berteman, tapi pertemanannya ini karena Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini berteman di grup sekolah, grup SMP, isinya justru malah maksiat. Di grup isinya cuma nebar wanita telanjang, setengah telanjang, kemudian di-share di grup. Ini sebaiknya ditinggalkan. Kenapa? Karena orang yang mendapatkan naungan itu orang yang dia berteman karena Allah. Saya berteman dengan Bapak Ibu, itu karena saya kalau berteman dengan Bapak Ibu, itu iman saya bertambah. Makanya Bapak Ibu, Allah sebutkan dalam sebuah ayat yang mengatakan al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Pertemanan nanti pada hari akhir, pada hari padang mahsyar itu jadi musuh. Ini yang sekarang ada grup-grup nih. Bapak Ibu yang ada grup-grup di WhatsApp yang alumni-alumni sekolah itu nanti jadi musuh bebuyutan. Kecuali mereka yang berteman karena Allah. Mereka berteman karena iman. Maka kalau teman yang nggak ada gunanya, sebaik-baik tinggalkan saja. Apalagi yang suka ngeser-ngeser yang nggak baik, sudah tinggalkan. Kenapa? Itu nanti akan jadi musuh kita. Kemudian yang kelima, rajulun talabathu imra'atun dzata mansibin wa jamal. Ini ada pemuda, ini sebutan pemuda karena rata-rata yang menggoda adalah wanita. Ini pemuda digoda wanita cantik, kemudian punya kedudukan, tapi dia diajak untuk berzina, dia mengatakan ini akhafullah. Artinya dia menjaga kehormatannya. Ini juga wanita. Wanita yang menjaga kehormatan. Ya. Menjaga kehormatan dirinya, kehormatan suaminya, kehormatan istrinya. Ini insya Allah orang-orang mendapatkan naungan dari Allah. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Ini orang yang suka model, tapi ini nanti ada hukum sendiri. Orang yang suka infak, tapi suka menyembunyikan infaknya. Jadi ada kadang-kadang mau infak hamba Allah. Saya nggak mau ditulis di di ini. Apa ditulis tidak boleh? Boleh. Ditulis itu boleh, nggak masalah. Apalagi kalau dalam rangka untuk menyemangati. Misalkan saya tulis nama saya supaya orang pada semangat. Itu lebih baik. Tapi kalau nggak ada pengaruhnya, nggak ada efeknya, nggak ada efek untuk membuat orang tertarik untuk sedekah, maka lebih baik untuk disembunyikan. Kenapa? Orang yang menyembunyikan sedekah ini akan dapat naungan. Allah Rasulullah menyebutkan ketika tangan kanannya sedekah, tangan kirinya tidak tahu. Dan yang terakhir, rajulun dzakarallah khaliyan fafadat aina. Orang yang ketika di malam hari, ketika sendiri, kemudian dia berdoa kepada Allah lalu meneteskan air mata. Ini beda Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang kita ini, saya pernah ikut ada 165 itu Ginanjar itu, jadi orang itu dipaksa nangis. Jadi orangnya, ustadznya nih berdoa, apalagi dengan ini supaya nangis. Nah ini
bukan seperti ini, tapi dia yang khalian. Dia ini sendiri, terus dia doa, terus nangis. Kalau ustadznya nangis, dia ikut nangis biasa. Jangankan doa, nonton sinetron saja kalau menyedihkan kita ikut nangis. Tapi ini enggak, dia sendiri ya khalian fafadat aina. Lalu dia meneteskan air mata. Nah ini 7 golongan ini. Kemudian setelah semuanya sudah sampai kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi SAW kemudian sujud dengan lama, maka kemudian tibalah saatnya untuk yaumul hisab. Jadi setelah kebangkitan, dikumpulkan di padang mahsyar, baru kemudian setelah itu dapat syafaat, tadi kan sudah kata dapat syafaat, baru setelah dapat syafaat, kemudian disitulah yaumul hisab. Yaumul hisab itu sebelumnya akan datang. Jadi Allah memerintahkan, ayo sekarang mulai. Bagaimana mulainya itu? Bapak Ibu, Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Naba, Amma yatasa'alun, dalam surat yang terakhir, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan. Ketika itu malaikat itu datang berbaris-berbaris. Jadi sebelum Allah datang, itu malaikat itu baris berjajar-jajar dengan baris yang rapi. Dengan baris yang rapi. Kemudian dengan baris yang rapi, dan ketika itu begitu sudah mau dimulai, di situ sudah seperti ini. Sini ada Bu Rina, Pak Mustika, Pak Susanto, itu ada mic-nya di mute gitu. Artinya di saat itu semua orang mulutnya tidak bisa ngomong. Semuanya bisu. La yatakallamuna illa man adzina lahu. Hari itu tidak akan ada orang yang bisa berbicara. Saya yang sekarang ngomongnya banyak gini, nanti tidak bisa ngomong. Sebelum seremonial itu dibuka, sebelum dihisab, semua orang dibuat tidak bisa ngomong. Illa man adzina lahur rahman. Kecuali yang diizinkan oleh Allah ngomong. Jadi seperti ini nih. Sama admin dibuat semuanya nih gak bisa ngomong. Itulah keadaannya pada hari kiamat. Nah, Bapak Ibu yang muliakan, inilah keadaan yang dahsyatnya padang mahsyar, di mana tadi sudah mungkin kami urutkan ya, yang pertama adalah alam kubur. Jadi orang mati, maka dia dikubur. Ketika dikubur itu namanya alam barzah. Itu awal mulanya kiamat. Kemudian setelah itu datanglah kiamat pertama dengan ditiupkannya sangkakala. Semuanya mati kecuali Allah saja. Berapa? 40. Apakah 40 hari apa? Ya tadi sudah kita jelaskan. Setelah itu baru tiupan yang kedua. Itu namanya disebut dengan Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Setelah dibangkitkan semua, maka digiring semuanya di bumi yang berwarna putih. Itu yang disebut dengan padang Yaumul Hasyr. Padang mahsyar. Semua orang menunggu sampai beribu-ribu tahun. Kemudian setelah itu sampailah pada orang-orang pada minta syafaat kepada Nabi. Maka disitulah muncul syafaat. Jadi syafaat itu sebelum hisab. Sebelum hisab. Baru setelah itu dihisab. Nah, nanti hisabnya seperti apa? Model hisab itu ada 2. Hisab itu kayak ini. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah S1, S2, kemudian pendadaran, terus diuji sama dosen, dia sendirian, ditonton orang banyak, terus dicecer. Ah, nih, kamu kenapa? Ah, ini hisab itu mungkin kayak gitu. Wah, gambaran kita ya. Jadi orang sedang dicecer pertanyaan secara detail dari awal sampai akhir. Itu namanya yaumul hisab. Nah, nanti insya Allah
akan kita jelaskan lagi nanti pada pertemuan berikutnya, urutan-urutannya seperti apa. Sampai nanti ujungnya, akhir endingnya adalah surga atau neraka. Ujung akhirnya adalah surga atau neraka. Jadi ini Bapak Ibu yang muliakan, kajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan dahsyatnya Yaumul Mahsyar. Dahsyatnya hari kebangkitan. Hari dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Saya kira ini Bapak Ibu sudah pukul 9:01. Saya ucapkan atau kami ucapkan jazakumullah khairan katsira atas kehadiran Bapak Ibu yang muliakan. Ini kami lihat ada Pak Susanto, Pak Mustika, Pak Eka, dan ini banyak sekali jamaah subhanallah. Tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ibu-ibu dari Surabaya, dari Perumahan Puri Kencana, dari alumni Haji Umroh. Ini juga banyak sekali, maka kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Semoga ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal soleh untuk kita semua. Dari kami, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.